Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, kita lanjutkan video yang kemarin masih di tema belajar bareng pembuatan alat roll shock breaker ya. Tapi di kesempatan kali ini kita uji coba karena di video yang kemarin yang sudah ditayangkan hanya proses pembuatan alatnya, belum ke uji coba alatnya ya. Sekalian kita perkenalkan juga fungsi alatnya seperti apa ya sobat kreatif. Oke, dan sebelum kita mulai, doa terbaik buat semuanya, sehat, sukses, lancar jaya, dan tetap semangat ya sobat kreatif. Baiklah, di sini sudah saya siapkan ya 3 buah shock breaker yang akan saya uji pada alatnya sudah berfungsi dengan baik apa belum ya untuk alatnya. Yang akan saya uji pertama punya bagian belakang shock model Bosch ya. Jadi kita pakai penghubung untuk shock breaker seperti ini. Kita buat sejajar shock bagian belakang dengan kedua bagian piston. Usahakan ya sobat kreatif posisi shock rapat di kedua sisi pistonnya ketika diputar ya, agar tidak cacat ke hasil body shock breakernya. Baiklah, dan karena untuk menutup kelingan, posisi piston atas kita pasang dengan piston yang sudah ada cetakannya atau diesnya ya. Jika sudah, kita tekan ya body shocknya, jangan terlalu keras menekan dan jangan terlalu ngambang ya sobat kreatif. Dirasakan saja dari putarannya biar gak terlalu berat juga ya ketika memutar, dan tidak terlalu ngambang ketika ujung shocknya diarahkan ke diesnya ya. Jika sudah, kita putar perlahan shocknya dengan memajukan dikit demi sedikit diesnya ya, agar mendorong ujung shocknya yang mau dikelingkan. Terus seperti itu ya sobat kreatif sampai ujung shocknya benar-benar terbentuk. Biar hasilnya lebih bagus, tidak kasar ya sobat kreatif, di bagian kelingannya bisa kita oleskan oli di bibir kelingannya atau di diesnya ya. Oke, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk hasilnya. Sekarang kita coba untuk menutup kelingan shock yang pendeknya atau shock Vespanya ya. Mentok apa tidak pada pistonnya ya sobat kreatif. Untuk penghubung, karena bagian belakang shocknya berbeda dengan yang sebelumnya, jadi kita pakai yang kedua yang sesuai dengan ujung belakang shock Vespanya ya. Untuk caranya sama saja ya sobat kreatif dengan yang pertama. Di sini saya hanya memastikan ada tidaknya yang nyangkut karena posisi shocknya pendek ya.
Oke sobat kreatif, dan alhamdulillah tidak ada yang mentok ya, dan untuk hasilnya pun alhamdulillah sama dengan yang pertama. Baiklah, untuk fungsi menutup kelingan pada sok di alatnya sudah bisa berfungsi dengan baik ya sobat kreatif. Sekarang untuk cara membuka kelingannya di alatnya seperti apa? Saya akan coba buka kelingan soknya yang sudah tertutup ini ya sobat kreatif. Yang pertama kita ganti piston yang ada diesnya dengan piston yang polos seperti itu ya. Lalu kita tempatkan shock breakernya seperti yang pertama waktu menutup kelingannya. Pada bagian depan kita pasang mata pendorong kelingannya seperti ini. Kita posisikan mata pendorong tepat di bagian celah kelingannya. Jika menemukan sok yang kelingannya rapat ya sobat kreatif, rapat banget seperti itu dengan ringnya, ada baiknya dikasih celah sedikit dengan pahat kecil ya. Jadi kita getok aja sedikit untuk bibir kelingannya biar tidak sobek ya nantinya. Soalnya kalau didorong dibuat celah dengan mata pendorong ini, resiko sobeknya bibir kelingan itu sangat besar ya sobat kreatif. Apalagi di sok yang cukup tebal bagian tabungnya ya, untuk bagian tabung untuk bahannya. Baiklah, sekarang kita atur posisi mata pendorong agar berada di posisi lurus di tengah-tengah lingkaran ujung soknya. Kita setel dudukan mata pendorongnya sampai sesuai ya sobat kreatif. Jika sudah, kita arahkan atau geser ujung shock breakernya yang mau dibuka ke long drat yang sudah dipasang di bagian depannya ya. Jika drat pada shock cukup panjang, bisa kita bantu dengan potongan pipa seperti ini ya sobat kreatif. Long drat ini berfungsi sebagai penahan untuk mata pendorong agar tidak bergeser ke belakang ya, yang bisa menyebabkan mata pendorong keluar dari jalur kelingannya. Oke, jika dirasa sudah pas, bisa kita tekan perlahan-lahan mata pendorongnya sampai terjadinya tekanan pada ujung kelingannya ya. Jangan dipaksa ya sobat kreatif, perlahan saja. Jadi jangan sampai didorong ditekan sampai kelingannya terbuka full seperti itu ya, karena ketika diputar takutnya mata pendorongnya yang akan kalah atau patah. Soalnya ujung mata pendorong ini tipis dan sambungan juga ya sobat kreatif untuk ujung mata pendorongnya. Nah seperti itu ya sobat kreatif. Lalu kita putar shock breakernya satu putaran, dorong lagi biar lebih dalam mata pendorongnya ya. Putar lagi sampai ring di bagian kelingan bisa keluar atau lepas ya sobat kreatif. Jika sudah bisa, kita lepaskan mata pendorong dan kita teruskan untuk menarik bagian dalam shocknya dengan tarikan long drat besar itu ya. Kita kunci dengan mur di bagian lubang yang terdapat di long dratnya ya sobat kreatif. Lalu kita tarik sampai keluar semua ya. Oke, dan untuk fungsi membuka kelingan di alatnya pun sudah bisa ya sobat kreatif. Untuk shock breaker kecil yang sistemnya kancing, cara buka tutupnya bisa cek video alat shock breaker yang pertama saya buat di channel ini ya, yang ini ya sobat kreatif. Di sini tidak saya praktekkan langsung ya, karena buru-buru, sudah sore juga, ditambah alatnya mau buru-buru diambil sama yang punya. Intinya seperti itu ya cara kegunaan alatnya pada shock breaker. Sebetulnya alat ini kalau menurut saya akan berguna untuk pekerjaan banyak. Jadi untuk buka kelingan terus sampai 10 biji ibaratnya ya sobat kreatif, lalu tutup kelingan 10 biji juga seperti itu ya. Kalau hanya untuk buka satu shock saja, apalagi dengan berbeda-beda shocknya, menurut saya akan lambat ya, meskipun masih menang daripada cara yang manual kecepatannya ya. Terkecuali yang dipotong ujung kelingannya ya sobat kreatif, gak bakalan ngejar untuk alat ini untuk kecepatannya. Alat ini akan sangat berfungsi dengan baik ya sobat kreatif, dan tentunya akan mengurangi rasa capek juga jika memakai penggerak gearbox dan motor penggerak, karena desain aslinya dulu memang saya menerapkannya dengan penggerak ya. Jadi lebih cepat dan tidak pegal juga mutar shocknya secara manual ya.
Jadi kita seperti mengoperasikan mesin bubut saja ya sobat kreatif, tinggal menyesuaikan, mengarahkan mata pendorong dan dies penutupnya saja dari depan ya. Tapi itu balik lagi pada setiap orang ya sobat kreatif, karena berbeda-beda tentunya. Mungkin next time ya, kalau memang ada pesanannya lagi yang meminta dibuatkan dengan penggerak, kita pelajari bersama-sama lagi agar kita bisa jauh lebih paham pada fungsi dan perbandingan di kedua alatnya ya sobat kreatif, untuk versi yang manual dan versi yang semi otomatisnya. Oke, dan baiklah, mungkin seperti itu ya apa yang kita bahas dan praktekkan di kesempatan kali ini, bisa bermanfaat buat sobat kreatif semuanya. Tambah semangat berkaryanya ya, lebih serius lagi ciptakan peluang dan ambil setiap kesempatan sebagai ajang media belajar lebih baik lagi dari sebelumnya ya, insya Allah. Di channel ini kita belajar bareng bersama-sama ya sobat kreatif ya, meskipun kecil sederhana apa yang bisa dibagikan, semoga tidak merubah nilai manfaatnya untuk yang membutuhkan dan untuk yang mempelajarinya ya. Baiklah, dan jadikanlah setiap peluang itu adalah kesempatan, walau hanya menuntun kita ke tempat gagal ya sobat kreatif, karena di mana kita gagal disitulah kita akan tahu jalan arah mana untuk berhasil. Intinya jangan mundur walau sejengkal, jangan ragu dan jangan minder ya sobat kreatif, apalagi takut gagal, karena pilihannya tidak ada yang semuanya serba mudah apalagi serba murah ya. Semua akan terasa susah di awal, jadi jangan ditebak, uji langsung dengan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.